Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dominasi pemerintahan Belanda. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia dan akan digantikan oleh John Vendale. Akan tetapi, pada tahun 1814 diadakan konvensi London yang salah satu isinya adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Sejak saat itulah dimulai pemerintahan kolonial Belanda. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal dibentuk oleh Pangeran William VI yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Todarus Elaud sebagai ketua, Arnold Ardian Buyckes sebagai anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggota juga. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan, pemerintahan Pangeran William VI mengeluarkan undang-undang untuk negeri jajahan pada tahun 1815. Pembentukan Komisaris Jenderal. Pangeran William VI, Komisaris Jenderal membentuk terdiri Alexander Gerard PB van der Capellen sebagai anggota, Cornelis Todarus Elaud sebagai ketua, dan Arnold Adrian Buyckes sebagai anggota. Ketiga Komisaris Jenderal sampai di Batavia pada tahun 27 April 1816. Ketiga komisaris sepakat menerapkan kebijakan jalan tengah, yaitu eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, kebijakan ini tidak berjalan lurus. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal. Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Kebijakan Van der Capellen melanjuti strategi jalan tengah, tetapi berkembang ke sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional dan penarikan pajak yang memberatkan rakyat yang menuai protes dan perlawanan. Van der Capellen dipulang dan digantikan oleh Dubus Designes. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Namun, program ini tidak berhasil. Justru impor lebih besar dibanding ekspor, merugikan pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa. Melihat kondisi ekonomi Belanda yang semakin menurun, pemerintah Belanda terus mencari solusi untuk mengatasi problem ekonomi. Johannes van der Bos memberi usulan pada Raja Belanda dan berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku dijual di pasar di dunia dengan paksa. Konsep Bos itulah kemudian dikenal dengan kultur style cell atau tanam paksa. Ketentuan tanam paksa. Raja William setuju dengan Van der Bos tahun 1830. Van der Bos diangkat menjadi Gubernur Jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor ke pasaran dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Rakyat diwajibkan membayar pajak sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Ketentuan tanam paksa lembaran negara Stadsbau tahun 1834 nomor 22. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian disediakan penduduk untuk melaksanakan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi, maka kelebihannya dikembalikan pada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk melaksanakan tanam paksa berada di bawah penguasaan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan penguasaan secara umum. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Ketentuan-ketentuan di atas tampaknya tidak terlalu memberikan rakyat tanam paksa memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan tanam paksa menurut Van der Bos, pelaksanaan tanam paksa harus menggunakan organisasi desa sebagai faktor bergerak, yakni lembaga organisasi yang tradisi di desa yang dipimpin oleh kepala desa. Di samping sebagai penggerak para petani, kepala desa juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari pegawai dan pejabat terkait pelaksanaan tanam paksa. Tanam paksa membawa derita untuk rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit, timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya Cirebon, Demak pada tahun 1849 dan Grobogan pada tahun 1850. Memang harus diakui ada beberapa manfaat dari tanam paksa, seperti dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru, dibangunnya sebagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi dominasi pemerintahan Belanda. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.